Baik. Kamera standby, rolling, action. Selamat datang di WNI, Waktu Ngobrol Inspiratif, edisi Padi, Pesantren Digital. Oke nih, Chef, gini ya, mungkin banyak juga ya yang mungkin kayak aku yang kadang-kadang suka kesel nih ke si mama, ke si bapak tuh gitu kayak kenapa? Misal udah baru juga nyampe rumah atau gimana udah dimarahin aja gitu. Padahal kita teh capek gitu ya. Boleh gak sih kalau kita rada ngejawab gitu? Tapi gimana ya? Tergantung sih, kamu salah bener. Ya sesalah-salahnya aku kan juga capek atuh ya. Tapi kan ada juga sih kita teh harus berbakti katanya kepada orang tua itu. Berarti kalau aku gitu teh berarti itu teh dosa gak sih? Aduh, kurang tahu ya. Soalnya setahu aku kita ngejawab dengan nada yang agak tinggi aja kan itu nggak boleh ya, Iya. ke orang tua, apalagi ke seorang ibu gitu. Gimana kalau kita panggilin aja nih sang bintang kita hari ini yang mungkin bisa ngejawab semua pertanyaan yang Boleh. berkecamuk di kepala kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, gimana kalau langsung aja kita panggil Ibu Haja Siti Nurhayati SPD. Waalaikumsalam, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Ibu puasanya lancar? Alhamdulillah sampai saat ini ibu belum ada tamu gitu. Alhamdulillah. Jadi Gimana masih sih? 14 hari. Oke, gimana kalau Syifa? Saya dari awal puasa juga udah ada tamu. Gimana? Punya hutang. Aduh, gimana nih kalau sobat-sobat Enzilenial yang lainnya? Lancar gak nih puasanya kira-kira? Ya, kalau misalkan perempuan sih emang selalu ada tamunya ya, nggak bisa full 1 bulan ikut puasa Ramadan. Kalau laki-lakinya masa atuh kalian Iya. punya hutang? Jangan coba-coba buat mokel deh pokoknya. Kasihan kan ya ke ibu, ke mama, ke si mama yang udah masak. Ya Ibu, gimana perasaan Ibu masak buat sahur subuh-subuh? Capek kan? Udah Kalau ngantuk. masak buat sahur itu adalah pengorbanan ibu yang luar biasa. Tuh, Masya Allah. Di saat kita masih ngantuk pengen tidur lah. Di saat kita itu butuh istirahat tapi kita harus bangun nih, ibu harus bangun buat nyiapin masakan untuk anak-anak dan keluarga. Masya Allah. Makanya ketika bersahur ucapan alhamdulillah bahwa kita masih punya orang tua yang memperhatikan. Ya sekali-kali anak-anak bantu dong di dapur ya. Ibunya masak, anaknya masak, masya Allah itu luar biasa ya. Keren banget. Ini adalah suatu contoh pengorbanan dan jasa seorang ibu ya, nyiapin sahur subuh-subuh tuh. Kalian gak kasihan gitu ya, maaf. Kalian gak kasihan gitu, mama kalian udah capek masak, tapi kalian siangnya malah mokel, malah buka gitu. Godin ya? Iya, Godin ya? malah godin. Isin. Ih. Tos balik. Jadi gimana nih, Chef? Kira-kira apa yang mau ditanyain? Selain sama tadi itu kita udah ada bincang-bincang sedikit nih Ibu perihal orang tua khususnya. Kita tuh mau kayak ngomongin ke persoalan berbakti kepada orang tua. Mungkin bisa definisi atau lain-lainnya. Mungkin bisa. Soalnya tadi juga ada cerita dari Legista bahwasanya gimana sih kalau misal kita nggak sengaja gitu ngejawab mungkin dengan nada tinggi gitu ke orang tua, apakah kita benar-benar sudah berdosa gitu, jadi tidak berbakti. Terima kasih anak-anak solehah semuanya. Ini kita membahas tentang birrul walidain ya, atau berbakti kepada Orang tua. kita, terutama ibu ya. Ibu itu sudah melahirkan, mengandung, melahirkan, menyusui, mendidik, mengarahkan dan sebagainya. Itu luar biasa seorang ibu. Jadi ketika ada anaknya yang membentak sedikit dengan kata tidak saja, dengan nada yang tinggi, itu perasaan ibu itu waduh, terasa sakit sekali gitu ya. Apalagi kalau misalkan mungkin anaknya yang sangat luar biasa gitu ya, sudah kata-katanya keras, tidak mau menerima apapun yang dinasihati oleh orang tuanya, oleh bapaknya juga. Bapaknya sudah banting tulang cari nafkah untuk keluarga. Ketika anak meminta sesuatu tanpa tempo dulu ya, pokoknya kudu aya, wah itu anak sudah masya Allah luar biasa ya, menguji kesabaran bagi orang tuanya. Jadi kita kembali ke berbakti kepada orang tua ya Neng ya, bahwa yang namanya anak itu wajib patuh taat selama orang tuanya itu berjalan di koridor yang baik ya. Jadi
Neng Asipa. Legista ya. Ketika orang tua mengajarkan yang baik, mengarahkan yang baik, menasihati yang baik, jangan dilawan. Oke. Turuti apa kata orang tua. Ketika dinasihati, diam, dengarkan, laksanakan. Jangan membantah. Kenapa? Berkata up saja kepada orang tua itu sudah dosa besar. Apalagi dengan berkata-kata yang kotor. Ya, banyak kan kejadian sekarang ya. Anak yang bunuh orang tuanya, anak yang bunuh kakek neneknya, anak yang bunuh sesama muslim gitu ya. Mungkin hanya gara-gara hal sepele lah. Tapi ternyata ya kembali lagi kepada pendidikan orang tua mungkin ya. Karena baik buruknya seorang anak itu biasanya dilatar belakangi dari pendidikan orang tua di rumah. Gitu. Kalau orang tuanya mendidik mengarahkan yang baik, insya Allah anak-anak juga akan jadi baik. Tapi ketika mungkin punten orang tua memberikan contoh yang tidak baik, ya, tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan lahiriah dan batiniah anak-anaknya, mungkin anak akan mencari pelarian di luar rumah. Nah, inilah yang menimbulkan munculnya perilaku-perilaku negatif seorang anak kepada orang tuanya. Gitu. Jadi tidak melulu disalahkan anaknya. Orang tua juga harus introspeksi. Apa nih yang sudah saya contohkan yang terbaik untuk anak-anak saya? Apa nih yang sudah saya usahakan untuk menafkahi keluarga? Apakah nafkahnya itu halal atau haram? Sehingga rezeki yang dimakan oleh keluarga adalah rezeki yang halal. Insya Allah kalau rezeki yang halal maka anak-anak juga akan terlahir anak yang soleh dan soleha. Tapi ketika seorang bapak mencari nafkah yang tidak halal, dengan cara mencuri, mengambil hak orang lain, jangan harap nanti anak-anak yang dilahirkannya, yang dididiknya kan tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Jadi dari orang tuanya dulu begitu. Oke. Ngomong-ngomong dari berbakti kepada orang tua nih ya Ibu. Kan sekarang mungkin ada beberapa kasus gitu yang orang tuanya itu jahat, kayak dia itu main tangan atau kayak kasar gitu ke anaknya, jahat lah pokoknya, bisa dikatakan jahat gitu. Apakah kita sebagai anak juga harus tetap berbakti gitu? Iya. Ya ini sangat unik sekali ya pertanyaannya, karena ini mungkin realita ya. Kadang ada anak yang ketika dinasihati kemudian dia berbalik, orang tua saya juga nggak perhatian dengan saya. Gitu. Orang tua juga suka nempelin saya, maka saya diam saja, saya tempelin lagi orang tua bisa. Nah itu dibilang mindalik sangat tidak diperbolehkan. Karena sejahat-jahatnya orang tua, sejelek-jeleknya orang tua, tetap kewajiban seorang anak adalah berbakti dan mendoakan. Ya, jadi setelah kita berbakti, mendoakan. Semoga ya Allah orang tua saya mendapat hidayah, orang tua saya mendapat petunjuk. Supaya apa? Supaya orang tua kembali ke jalan yang benar. Jadi jangan sampai ketika orang tua punya tabiat yang buruk, karakter yang jelek, anak malah berbalik memusuhi orang tuanya. Oh itu nggak boleh. Ya, tetapi ketika mungkin orang tua memberikan contoh yang tidak baik, kita mengingatkan. Kewajiban anak mengingatkan dengan lemah lembut. Ya, jadi seorang anak boleh bahkan wajib mengingatkan kepada orang tua ketika orang tua salah, tetapi dengan cara yang lemah lembut. Tidak boleh dengan kata-kata yang kasar, tidak boleh menggurui. Karena apa? Karena orang tua itu walau bagaimanapun beliau yang melahirkan, yang membesarkan, yang mendidik, yang memberikan kesempatan kita untuk hidup. Nah, karena sekarang kan banyak ya seorang ibu yang mungkin menganggap kehamilannya tidak diharapkan, kemudian diaborsi. Nah, gitu ya. Alhamdulillah mungkin kita yang lahir itu ya, itu kan atas bahwa orang tua kita terutama ibu itu sangat menginginkan bahwa anak ini harus lahir ke dunia dengan selamat, makanya dirawat ya. Bagaimana ibu hamil? Badai kabidan, badai maparaji, makanannya dijaga, baca Qurannya dijaga, dengan dilus-lus Allah. Semoga anak yang dilahirkan itu adalah anak yang soleh dan soleha. Begitu lahir, masya Allah, ya orang tua itu menangis bahagia karena anaknya selamat, ibunya selamat.
Urusan nanti ketika berjalannya waktu ternyata mungkin ada kesulitan-kesulitan di dalam orang tua, ini biasanya berimbas kepada anaknya. Akhirnya apa? Mungkin ada misal permasalahan ekonomi, ada permasalahan mungkin dari segi keharmonisan orang tua, sehingga menyebabkan anaknya mungkin frustasi dan sebagainya. Tolong jangan sampai anak salah pelarian. Jadi ketika anak ada masalah di rumah, jangan malah menambah masalah kepada orang tua. Ya, ambil wudhu, sholat, baca Quran, doakan. Ya Allah, semoga semua urusan orang tua saya bisa segera teratasi. Ya Allah, semoga kehidupan ekonomi orang tua saya segera membaik. Bukan malah anak lari keluar, bergaul dengan teman-teman yang punya karakter tidak baik, justru malah menambah masalah kepada orang tua. Gitu ya. Nah ini ada untuk memperkuat bagaimana berbakti kepada orang tua itu adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah 83 yang intinya bahwa kita wajib berbakti kepada orang tua dan sesama muslim. Siapa muslim di sini? Ada anak-anak yatim, ada tetangga, ada saudara, ya. Itu kan sesama muslim. Jadi kita wajib berbuat baik kepada mereka. Jadi birrul walidain ini bukan hanya kepada orang tua saja. Kalau kepada orang tua jelas ya bahwa itu adalah ibu dan bapak kita. Tapi kita juga harus sadar bahwa kita punya keluarga yang lain. Siapa itu? Ahli keluarga kita. Keluarga bapak, keluarga mama, keluarga tetangga, ada anak yatim mungkin. Nah itu juga wajib kita hormati. Wajib kita sayangi, berbuat baiklah dengan mereka, berkata-kata yang baik, jangan menyakiti. Karena apa? Karena dengan perkataan, dengan perlakuan kita yang baik, insya Allah ya hati itu akan terbuka. Ya, contoh kita punya tetangga jahat ya, sukanya apa? Mungkin sukanya jalil lah ya, suka ngomongin ya. Gak usah kita ngomongin lagi, tetangga itu suka ngomongin aku loh, gak boleh. Doakan saja ya Allah, semoga tetangga itu segera menjadi baik. Makanya kuncinya apa? Kita berlemah lembutlah dengan mereka. Ya, seperti sabda Rasul, walaupun beliau itu diludahi ya, pernah kan membaca kisah Rasulullah ya, yang diludahi, dihina, difitnah, dicaci maki, tapi apa kata Rasulullah? Doakan yang terbaik. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita ini juga calon-calon ibu nih ya, nanti akan menjadi seorang ibu, menjadi orang tua. Jadi perlakuan kita kepada orang tua kita saat ini, insya Allah akan dapat juga hasilnya nanti kita ketika punya anak. Kita berbakti kepada orang tua, nanti anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Berbalik ke diri kita sendiri ya Bu ya. Kita sendiri, betul Syifa. Jadi jangan sampai kita menyakiti, merendahkan, ya. Kemudian apalagi orang tua membentak, membenci, apalagi sampai tidak mengakui ya. Jangan sampai. Karena apa? Karena kita terlahir karena kebaikan dari orang tua kita. Kita terlahir karena doa-doa dari keluarga kita. Makanya kan dalam Islam itu ya kita itu harus hidup rukun, damai, ya, harmonis dengan siapapun. Untuk apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan. Mungkin begitu ya, Neng Legista, Neng Asyifa. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini. Alhamdulillah banget. Jadi gimana nih Syif dari yang Ibu sampaikan itu? Aku langsung ada gambaran sih, soalnya kan beberapa mungkin teman-teman juga bertanya-tanya ya, kenapa sih kita harus berbakti ke orang tua? Padahal mungkin orang tuanya itu ya nelantarin kita mungkin berbuat jahat ini itu. Tapi seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwasanya setiap atau seorang anak itu wajib hukumnya untuk berbakti kepada orang tua. Ya sedih banget gak sih, kayak agak menyentuh hati gitu. Udah berapa kali kita nyakitin hati orang tua kita, udah berapa kali kita kayak kasar kepada mereka. Tapi seburuk-seburuknya kita, mereka tetap sayang gitu ya. Betul. Tidak ada orang yang tidak sayang dengan anaknya. Hanya mungkin dengan cara yang berbeda. Berbeda itu indah ya. Bersyukur banget kepada kita yang masih lengkap di bulan Ramadan ini ya, masih merayakan bulan Ramadan dan menjalankan bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan orang tua kita panjang umur, sehat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin ya robbal alamin.
Nah, gimana nih Sobat Angelenial? Kalian udah ngerti kan, udah belajar bareng sama kita juga nih tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Iya, mungkin kayak harus siapin nih. Mungkin kayak sekali-kali kita harus minta maaf ke orang kita. Wajib. Iya, apalagi jangan nunggu pas lebaran aja ya. Mungkin setiap harinya juga kita harus suka minta maaf. Mendoakan ya, Robbi Bener firli banget. dunubi wali walidaya warhamhuma kama robbayani shaghira. Setiap sehabis sholat jangan lupa doakan orang tua kita ya. Benar banget. Yang seperti Lai bilang tadi, mungkin kita nggak sadar nih tiap hari kita ada salah-salah kata atau ucapan gitu kan ke orang tua. Jadi ayo guys, kita turunin gengsi kita buat minta maaf secara langsung ke orang tua. Benar banget. Karena seburuk-buruknya mereka tetap yang melahirkan kita. Gitu. Karena gak ada mereka, kita juga gak ada. Iya, betul Bukan banget. siapa-siapa ya. Betul. Oke deh, terima kasih banyak Ibu sebelumnya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga sudah diberi kesempatan untuk duduk di sini ya, bincang-bincang, berbagi ilmu dan pengalaman. Ibu juga bukan orang yang serba bisa, tapi insya Allah Ibu juga ingin memberikan yang terbaik. Di sini posisinya kita saling berbagi ilmu. Terima kasih juga kepada sobat-sobat Angelenial yang udah mau belajar bareng-bareng sama kita. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini nih. Jangan lupa kalian terus pantengin terus nih YouTube channel SMK Negeri 1 aku, karena pasti bakal ada episode menarik selanjutnya. Oke, mungkin itu aja. Mungkin selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.